Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Untuk materi hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Sebelum masuk ke materi, coba kalian buka buku paket 4F halaman 20 sampai 23. Materi sumber daya alam ini kita bagi menjadi dua. Nah, yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta dan dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat digolongkan menjadi sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pada pembelajaran kali ini, kita hanya membahas sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah jenis sumber daya alam yang bila dimanfaatkan tidak akan habis, tetapi sumber daya alam tersebut dalam jangka waktu tertentu dapat pulih keberadaannya. Contohnya hewan dan tumbuhan. Hewan adalah salah satu jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Hewan seperti sapi, kerbau, kambing bisa dimanfaatkan untuk diambil daging dan susunya, bahkan kulitnya. Setelah dimanfaatkan, jumlah hewan tersebut akan berkurang. Namun, melalui perkembangbiakan, jumlah hewan tersebut dapat kembali bertambah. Tumbuhan juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tumbuhan dapat dipulihkan keberadaannya dengan cara ditanam bibitnya kembali. Setelah sekian lama, bibit tersebut akan tumbuh seperti induknya. Misalnya, tanaman padi ketika siap panen, batang padi ditebang untuk diambil padinya. Tanaman tersebut akan mati. Namun dengan menanam bibit padi, tanaman padi akan tumbuh kembali. Berikut ini adalah pemanfaatan beberapa jenis daya alam yang dapat diperbaharui di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan peternakan. A. Pertanian. Pertanian adalah kegiatan bercocok tanam atau budidaya tanaman. Contoh jenis tanamannya adalah padi dan palawija. Nah, padi adalah tumbuhan yang bisa ditanam di sawah. Padi ditanam untuk diambil gabahnya. Gabah padi digiling menjadi beras. Beras adalah makanan pokok sebagian orang Indonesia. Padi yang telah dipanen akan mati, namun benih padi ditanam kembali di sawah, akan tumbuh menjadi tanaman padi lagi. Lalu di gambar kedua, palawija. Palawija itu merupakan tanaman pangan selain padi. Jenis palawija yang biasa ditanam adalah jagung, ubi-ubian, kacang-kacangan. Nah, sama seperti halnya padi, tanaman palawija setelah dipanen akan mati. Namun benih palawija yang ditanam kembali akan tumbuh kembali seperti semula. Kita bisa lihat gambar padi atau sawah di sebelah kiri dan sebelah kanannya adalah palawija. Lalu yang B ada perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan pertanian pada lahan kering. Maksudnya lahan kering adalah lahan tersebut tidak memerlukan air banyak seperti padi. Contohnya tanaman perkebunan adalah karet dan kelapa sawit. Tanaman karet disadap untuk diambil getahnya. Getah karet tersebut disebut lateks. Lateks digunakan untuk bahan membuat ban atau bahan lentur lainnya. Tanaman karet dibudidayakan dengan menanam bijinya. Lalu yang kedua ada kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan bahan dasar untuk membuat minyak goreng, margarin, atau minyak cat. Pohon kelapa sawit dibudidayakan dengan menanam buahnya.
Buahnya dapat tumbuh menjadi pohon kelapa sawit seperti induknya. Selanjutnya ada peternakan. Peternakan adalah kegiatan memelihara dan mengembangbiakan hewan ternak. Jenis-jenis hewan yang diternak dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu peternakan hewan besar, hewan kecil, dan unggas. Hewan besar itu contohnya seperti sapi, kerbau, dan lain-lain. Kalau hewan kecil itu seperti kambing, domba, dan lain-lain. Dan unggas itu contohnya adalah ayam. Lalu selanjutnya ada perikanan. Perikanan merupakan usaha pengembangbiakan dan penangkapan ikan. Budidaya ikan dapat dilakukan di darat maupun di laut. Oleh karena itu, budidaya perikanan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Kegiatan perikanan darat meliputi kegiatan penangkapan dan budidaya ikan di perairan yang ada di darat. Penangkapan dan budidaya ikan dapat dilakukan di kolam, waduk, sungai, danau, sawah, ataupun tambak. Nah, kegiatan perikanan laut meliputi kegiatan penangkapan dan budidaya ikan di laut. Kegiatan penangkapannya misalnya seperti ikan kembung, ikan kerapu, dan ikan kakap, serta cumi. Lalu selanjutnya kehutanan. Hutan merupakan suatu wilayah yang ditumbuhi berbagai jenis pepohonan. Pepohonan tersebut dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber penghasil kayu. Selain itu, hutan juga tempat hidup berbagai satwa, tempat menyimpan cadangan air, serta dapat mencegah erosi dan banjir. Hutan yang gundul dapat dipulihkan keberadaannya dengan melakukan reboisasi. Apa sih reboisasi itu? Reboisasi adalah penanaman kembali tanah-tanah hutan yang gundul dengan berbagai jenis pepohonan. Hutan memiliki 3 macam. Yang pertama, hutan hujan tropis seperti yang ada di Kalimantan, bisa kita lihat di gambar yang sebelah kiri. Lalu yang kedua ada hutan musim, itu contohnya seperti hutan jati yang ada di daerah Jawa. Dan yang terakhir ada hutan mangrove, itu berada di pinggir pantai, biasanya dekat dengan pantai. Nah, materi selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah jenis sumber daya alam yang bila dimanfaatkan akan langsung habis. Sumber daya alam ini tidak dapat pulih kembali keberadaannya. Seandainya dapat pulih pun akan memerlukan waktu yang cukup lama. Waktu yang diperlukan itu untuk memulihkannya mencapai ratusan juta tahun. Wah, lama banget ya. Berikut ini beberapa jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. A. Batu bara. Batu bara berasal dari tumbuhan purba yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Oleh karena pengaruh alam, wujud tumbuhan purba itu berubah menjadi arang dan batu. Batu bara banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan industri dan rumah tangga. Lalu selanjutnya ada minyak bumi. Minyak bumi berasal dari hewan, plankton, dan jasad-jasad renik yang telah mati berjuta-juta tahun lamanya. Akibat adanya tekanan serta pengaruh suhu di bumi, kemudian berubah menjadi cair, pekat yang disebut dengan minyak bumi. Hasil pengolahan minyak bumi menghasilkan antara lain aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, solar untuk bahan bakar kendaraan diesel, dan oli untuk pelumas mesin. Nah, sekarang yang C, emas. Nah, daerah penghasil emas terbesar di Indonesia adalah daerah Mimika di Papua dan Cikotok, Jawa Barat. Produksi emas di negara kita sebagian diekspor dan sebagian lagi digunakan di dalam negeri. Selain dikelola pemerintah, pertambangan emas dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta dan pertambangan rakyat yang dilakukan secara tradisional. Selanjutnya ada besi. Besi berasal dari bahan yang bercampur dengan tanah, pasir, dan sebagainya. Besi merupakan bahan endapan dan logam yang berwarna putih. Biji besi dimanfaatkan sebagai bahan baku peralatan rumah tangga, pertanian, otomotif, perkakas, mesin, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada aspal. Aspal
terbentuk dari sisa-sisa penyulingan dari minyak bumi dan alam. Aspal dimanfaatkan sebagai lapisan untuk memperkeras permukaan jalan. Sumber daya alam dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kelangsungan hidup umat manusia. Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh merusak lingkungan. Semua pemanfaatan sumber daya alam harus memerhatikan kelestariannya. Selanjutnya ada bauksit. Apa sih bauksit itu? Cukup kedengaran asing ya kan? Cukup asing di telinga kita. Nah, bauksit adalah barang tambang campuran sebagian bahan dasar pembuatan aluminium sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pesawat terbang dan alat-alat keperluan rumah tangga. Selanjutnya ada belerang. Nah, benda non-logam ini berwarna kuning muda dan berbau busuk. Benda ini digunakan sebagai bahan obat-obatan, bahan industri korek api, dan bahan peledak. Sekarang kita masuk intan dan permata. Siapa sih di sini yang nggak tahu permata atau intan? Nah, mineral ini berbentuk kristal karena proses secara kimia. Benda ini dapat dimanfaatkan sebagai perhiasan, mata bor, dan alat motong kaca. Lalu yang terakhir adalah marmer. Marmer adalah batu kapur yang berubah bentuk karena pengaruh suhu dan tekanan. Benda ini digunakan sebagai bahan pembuatan lantai dan dinding bangunan. Sekarang kita masuk ke bagian tugas. Coba kalian buku paketnya dibuka halaman 34, bagian ayo mencari tahu, dan bagian ayo lakukan di halaman 35. Kalian boleh menuliskannya di buku paket jika dirasa muat, tapi jika dirasa tidak muat, kalian boleh tulis di buku tulis. Wah, gak kerasa nih, sudah di akhir video. Bapak yakin kalau kalian semua memahami, menyimak video Bapak, mendengarkan video Bapak dengan seksama, Bapak yakin kalian pasti bisa menjawab tugas-tugas kalian dengan baik dan benar. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.